Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Bagus Nandapuluh Hulawa. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi pendidikan. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia, maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya. Manusia dengan berbagai kondisinya dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek filsafat, baik objek formal mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya. Manusia dengan berbagai kondisinya. Beberapa segi perbedaan individual yang perlu mendapat perhatian ialah perbedaan dalam kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, dan kebutuhan. Pengertian intelijensi. Intelijensi berasal dari kata Latin yaitu intelligere, artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut Wettstein, intelijensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Ada dua faktor yang ada dalam intelijensi. Yang pertama general intelijensi dan kedua specific intelijensi. Pengertian emosi. Emosi adalah istilah yang digunakan untuk keadaan mental dan fisiologis yang berhubung dengan beragam perasaan, pikiran, dan perilaku. Ciri-ciri emosi. Yang pertama lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan berpikir. Dan yang kedua bersifat fluktuatif, tidak tetap. Yang ketiga banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Pengertian minat. Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Pengertian emosi menurut para ahli. Menurut M. Bukhari tahun 1999, pengertian minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. Yang kedua Sadirman Am tahun 88 menyatakan bahwa minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek sasaran berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Setiap siswa tentu memiliki gaya belajar yang berbeda. Mengetahui gaya belajar siswa yang berbeda ini dapat membantu para guru dalam menyampaikan bahan pembelajaran kepada semua siswa hingga hasil belajar akan lebih efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama faktor intern yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama faktor jasmania, faktor psikologis. Faktor-faktor ekstern yang pertama famektor eknologen gaya belajar. Faktor keluarga. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.